Jadi nama virusnya adalah SARS-CoV-2, nama penyakitnya adalah COVID-19. Jadi kalau ditanya apa nama virusnya, SARS-CoV-2. Virus COVID yang baru terutama untuk varian Delta itu satu orang bisa menulari 9 sampai 10 orang. Jadi kalau zaman dulu yang varian awal dari tahun 2020 ya masuk Indonesia waktu itu bulan Maret, itu paling satu orang menulari 3 sampai 5 orang. Kalau sekarang di varian Delta yang baru ini, kemampuan dari virusnya itu reseptornya untuk berikatan dengan reseptor kita itu bisa sampai 2 kali lipat, lebih cepat nempel. Nah, sehingga penularannya sekarang cepat, sehingga angkanya kan naik kemarin sampai 2 kali lipat. Ya, mungkin itu pesan saya buat teman-teman semua yang ada di sini. Jadi karena virus yang baru ini lebih cepat untuk menular. Oke. Kemudian masa inkubasinya rata-rata 5-6 hari, dan masa inkubasi terpanjang biasanya 14 hari. Jadi makanya pada beberapa kasus kontak erat misalkan itu kalau hari pertama di swab masih negatif, makanya berdasarkan panduan Kemenkes itu swabnya harus 2 kali kalau pakai antigen. Jadi swab di hari pertama setelah kontak, atau kemudian kalau negatif dilanjutkan swab kedua 5 hari setelah kontak, dan selama nunggu 5 hari itu harusnya sudah mulai isolasi mandiri ya. Jadi itu dari panduan Kemenkes. Jadi kenapa? Karena memang pada beberapa kasus antigennya itu belum muncul di hari pertama. Jadi misalkan saya terpapar, ketemu orang yang ternyata dia positif, hari ini saya ketemu, kemudian besok saya swab antigen, itu biasanya masih negatif. Nah, tapi tunggu aja di 5-6 hari kemudian atau saat timbul gejala itu biasanya nanti akan positif. Nah, contoh yang terbaru yang kemarin baru saya temui adalah ada bapak-bapak datang dengan 2 anaknya. Ya, dia datang kemudian bilang saya cuma mual, muntah, ada demam, kemudian batuk. Setelah itu ditanya lagi anaknya, dari riwayat keluar rumah enggak, dari riwayat kontak pasien COVID enggak, jawabannya enggak. Oke, setelah itu karena sudah terbiasa menangani pasien ya, saya akan memberi edukasi. Bapak, karena Bapak ada demam, ada batuk, kemudian juga ada gejala ini, salah satu gejala dari COVID, maka Bapak kami sarankan untuk swab antigen dulu. Kemudian di antigen ternyata positif. Setelah itu dikaji lagi. Kan setelah itu kan biasa kalau di rumah sakit akademik UGM pasien positif akan dilakukan pemeriksaan darah dan lab. Dikaji lagi, ternyata anaknya sudah anosmia sejak 7 hari yang lalu. 2 anaknya sudah anosmia, istrinya sudah dirawat COVID di rumah sakit Sarjito. Makanya sekarang itu kita tidak bisa, dalam artian kecuali kita memang tahu seperti apa orangnya yang ada di dekat kita, perilakunya seperti apa, ya selama kita nggak tahu dan orang itu di luar circle kita, lebih baik amannya selalu pakai masker. Jadi itulah caranya memutus penularan COVID-19 di komunitas. Ya, karena memang edukasi seperti ini belum nyampe ke masyarakat. Sehingga buat teman-teman baik yang nakes jadi ya terutama yang nakes misalkan ya di rumah sakit, kita kan nggak tahu apa yang dilakukan teman-teman kita di luar rumah sakit. Maka kita jaga prokes walaupun juga di rumah sakit. Jadi nggak boleh makan bareng. Ya kalau misalkan jaga malam tidur bareng pun harus pakai masker. Syukur-syukur tidurnya bisa sendiri-sendiri. Itu lebih baik lagi untuk menjaga biar tidak terjadi penularan. Kemudian pada kasus COVID yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, atau ARDS, kemudian bisa gagal ginjal dan bahkan kematian. Nah, pada orang yang lansia dan orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti atau komorbid atau itu seperti hipertensi, kemudian gangguan jantung dan paru, diabetes, dan kanker berisiko lebih besar mengalami keparahan. Nah, ada yang unik yaitu pada beberapa kasus
orangnya itu kadang kita karena di Indonesia itu kita jarang melakukan medical check up ya. Jadi saat ditanya punya hipertensi atau diabetes, jawabannya rata-rata nggak pernah ngecek atau merasa tidak punya. Tapi ternyata sebenarnya mereka sudah pernah mengalami tensi tinggi atau gula darahnya tinggi. Cuma karena nggak pernah cek rutin sehingga akhirnya cenderung mengatakan tidak, padahal aslinya ada. Sehingga disinilah, kalaupun simpelnya adalah gini, kalaupun saat ini Anda punya, lihat keluarga Anda, ada nggak keluarga Anda yang punya hipertensi atau diabetes? Ya, karena pada beberapa kasus gennya itu jadi muncul setelah terinfeksi COVID. Jadi contohnya masih muda, nggak pernah punya komorbid, tapi kok pas kena COVID cepat memburuknya. Nah, kemudian dicek, ternyata GDS-nya cepat naik. Kenapa itu bisa terjadi? Oh, ternyata karena memang ada riwayat keluarga yang dia mengalami DM, sehingga gen yang dibawa oleh ayah ibunya itu menurun kepada anaknya, sehingga rentan. Jadi oleh karena itu buat teman-teman ya silakan untuk lakukan medical check up itu ya, untuk menjaga dan juga cek silsilah keluarga apakah ada ayah atau ibu yang DM atau hipertensi, karena itu tujuannya untuk menjaga teman-teman sendiri. Oke. Lanjut, jadi ini adalah gambaran dari virus COVID itu sendiri ya. Jadi di sini ada namanya spike. Nah, saat kita bilang sebuah mutasi itu biasanya yang berubah adalah protein spike-nya. Nah, virus COVID ini adalah virus yang beramplop atau ada envelope-nya, ya, di mana ini dibungkus oleh amplop. Nah, amplop ini mudah rusak oleh sabun atau deterjen, sehingga saat amplop ini makanya disarankan kita cuci tangan. Ya, jadi cuci tangan itu untuk menghindari yang penularan akibat dari permukaan. Walaupun penularan lewat permukaan itu cukup kecil, ya, memang yang paling banyak adalah melalui kontak langsung. Jadi saat Anda ketemu seorang penderita, kemudian penderita tersebut batuk, dan kemudian mungkin berada di ruang tertutup sehingga udaranya muter-muter, terbentuklah droplet yang kecil, jadi namanya aerosol. Nah, di area yang kecil itulah terhirup ke dalam permukaan, maka protein spike ini akan menempel ke reseptor namanya ACE. Oke. Jadi dia akan menempel protein spike ini, dia akan menempel ke ACE. Nah, jadi ACE ini dia akan masuk, kemudian dia akan berbanyak diri. Ya, jadi dari sini, dari satu genom RNA ini, dia akan bisa memperbanyak diri. Ya, makanya terutama buat teman-teman ya, mungkin jadi dia itu akan cepat, ya, dia akan cepat sekali untuk memperbanyak diri. Sehingga kenapa kok banyak sekali pasien yang memburuknya cepat? Ya karena memang dia akan semakin cepat, apalagi pada pasien-pasien yang dia ada gangguan di ACE-nya. Ya, secara normal aja ACE-nya sudah terganggu, apalagi sekarang kan ditambah dengan adanya virusnya, sehingga makin mempercepat replikasi si virus ini untuk masuk. Nah, bagaimanakah manifestasi ACE2 di dalam tubuh kita? Ya, ada banyak sekali sebenarnya. Ya, jadi, tapi yang paling umum saya akan tunjukkan pada beberapa pasien. Yang pertama adalah hidung. Ya, di hidung dia akan di sel-sel silia. Makanya beberapa kasus dia akan menjadi anosmia atau tidak bisa membau. Pada beberapa kasus lagi dia akan menjadi sekarang namanya pseudoosmia. Dia akan membau busuk. Jadi yang dia bau hanya busuk. Apapun yang dia bau, baunya menjadi busuk. Nah, anosmia ini jangan disepelekan, karena saat apa sih bahaya anosmia? Bahaya anosmia adalah contohnya saat teman-teman tidak bisa membaui, ya. Saat teman-teman tidak bisa membaui, misalkan ada makanan busuk, dengan nggak bisa bau, maka misalkan terus dimakan. Ya, itu kan tentu akan berbahaya.
atau makanan basi misalkan. Jadi pada beberapa kasus anosmia ini kemungkinan bisa menjadi memanjang atau permanen. Ya, jadi buat teman-teman yang pernah terjadi penyintas dan kemudian anosmianya bisa hilang, alhamdulillah. Tapi jika yang tidak, pernah ada satu pasien yang dia sampai 1-2 bulan anosmianya belum kemampuan membaunya belum kembali, itu juga ada. Sehingga tipsnya adalah biar nggak anosmia ya jangan sampai terpapar virus. Ya kita yang harus menjaga diri kita sendiri dan menjaga keluarga. Nah, yang dimaksud keluarga itu bukan keluarga toh, tapi intinya yang serumah. Jadi kalau serumah itu artinya adalah kalau Anda punya pembantu, ya pembantunya juga. Karena pada beberapa kasus yang dijaga keluarganya, tapi pembantunya nggak dijaga. Akhirnya pembantunya terinfeksi, dia nulari sekeluarga. Sehingga sekarang itu sudah level penjagaannya adalah siapapun yang berada di rumah Anda, pastikan dia menjalankan protokol kesehatan dengan benar, terutama memakai masker. Ya, jangan buka masker, apalagi di tempat yang bertemu banyak orang atau berkerumun. Nah itu ya, karena kita nggak pernah tahu seberapa kuat antibodi kita terhadap virus COVID ini. Oke, yang kedua adalah di paru-paru. Kayak banyak kasus COVID menjadi pneumonia bilateral. Yang selanjutnya adalah di ileum. Saat di ileum itu beberapa kasus gejala yang ditimbulkan adalah diare. Makanya di sini kita itu makanya dibilang bahwa COVID itu penyakit dengan 1000 wajah. Kenapa? Karena manifestasi dari ACE2 ini ada di banyak tempat. Walaupun yang paling umum memang di hidung, paru, ileum, kemudian jantung. Ya, di jantung itu makanya beberapa kasus kemudian ada peningkatan didimer, kemudian ada istilahnya ada yang menjadi gangguan kardiovaskuler, ya itu karena dia juga menyerang ke area kardiovaskuler. Kemudian liver, karena pada beberapa kasus SGOT-SGPT-nya menjadi meningkat. Kemudian yang sering adalah juga di ginjal, ya makanya beberapa kasus akhirnya menjadi AKI atau akut kidney injury. Ya, jadi makanya di sini apalagi buat teman-teman yang punya orang tua atau lansia di rumah, mungkin buat Anda sehat, Anda masih kemana-mana, nggak masalah. Tapi mungkin orang tua Anda di rumah belum tentu mampu menahan akibat dari virus COVID ini. Jadi banyak beberapa kasus yang terjadi adalah karena anaknya yang keluar, yang jadi korban adalah bapaknya, misalkan. Saya sudah menemukan satu kasus itu ya. Kemudian beberapa kasus juga ada yang anaknya yang masih nongkrong-nongkrong, akhirnya sekeluarga kena, ibunya meninggal, itu juga ada. Jadi memang sekarang kalau Anda menjaga diri Anda dengan tidak terpapar virus dan harapannya tidak menularkan kepada orang-orang terdekat, apalagi orang-orang yang Anda sayangi. Oke ya, kita lanjut lagi. Nah, bagaimana penularannya? Ya, penularannya ada dua, mulai droplet dan airborne. Jadi ini dari WHO juga mengatakan bahwa droplet dan airborne, makanya sekarang itu menjaga jarak pun belum tentu bisa mencegah kita ketularan kalau kita buka masker. Kenapa? Jadi kalau saya pakai analogi sederhana, virus itu bisa memperbanyak diri kalau masuk ke dalam tubuh kita. Ya, simpelnya gini, saya jelaskan dengan cara yang paling sederhana dan sering saya gunakan ke lansia. Virus itu bisa memperbanyak kalau dia masuk ke dalam tubuh kita. Lalu tiba-tiba masuk, virus tidak mungkin tiba-tiba muncul dalam tubuh kita kalau dia tidak masuk dari luar. Ya. Oke, kemudian kalau ada bisa disiapkan HME. Kemudian juga dipasang filter HEPA pada perangkat ventilasi manual. Jadi kalau saya bilang HEPA filter itu ada HEPA filter untuk ruangan, ada HEPA filter untuk bagging.
Ya itu harus diperhatikan ya. Kalau HEPA filter untuk ruangan itu yang fungsinya menyaring. Jadi kalau ada udara dia akan dibersihkan. Tapi kalau HEPA filter yang ini dia juga menyaring tapi dipasang pada perangkat bagging. Nah kemudian plester per pasien disiapkan, kemudian ada beberapa hal atau item untuk mengurangi pembentukan aerosol. Jadi biasanya minimalkan pelepasan pipa ET dari ventilator, kemudian juga gunakan kateter yang yang di dalam ya, jadi bukan kateter yang buka venti di ya, atau istilahnya gampangannya kalau di ICU namanya closed suction. Jadi kalau teman-teman yang saya nggak tahu ada nggak teman yang tugas di ICU atau di ICCU itu, jadi kalau pada pasien COVID gunakan closed suction, jadi bukan yang open suction. Nah, bagaimana RJP pada pasien COVID? Kenapa RJP dibahas? Karena ini termasuk dalam manajemen RW-nya. Ya, jadi pastikan kebersihan tangan dan APD, kemudian intubasi sedini mungkin, minimalkan ventilasi dengan bag mask atau bagging, HEPA filter di antara masker dan bagging. Kemudian jika tidak bisa intubasi pakai ET, misalkan sudah dicoba sekali, bisa langsung pakai LMA. Kemudian bedanya saat non-COVID kita masih kompresi sambil intubasi. Kalau pada pasien COVID kompresi dihentikan intubasi. Makanya harus cepat karena biar kompresinya terhenti tidak terlalu lama. Nah, bagaimanakah APD yang disarankan? Ya ini memang kalau standarnya dari CDC seperti ini. Ya, jadi pakai gaun atau apron, kemudian pakai N95, kemudian sarung tangan, kemudian pakai face shield atau Google. Kalau face shield usahakan yang menutup, gitu ya. Ya ini memang yang standarnya. Tapi kalau Anda merasa lebih aman pakai coverall, boleh, monggo, silahkan. Walaupun coverall pun resikonya juga tinggi. Kalau Anda melepasnya tidak benar, itu terus mungkin pada beberapa kasus sumuk, ya, kemudian menyebabkan kelelahan, ya, itu sehingga kalau dari WHO atau CDC memang sebenarnya Anda pakai gaun N95 kemudian tertutup ini sudah cukup. Di luar negeri pun seperti itu. Karena memang pintu masuknya adalah hidung dan mulut. Jadi makanya ditutup dan dipastikan ini fit, nutup ya. Jadi nggak ada yang bocor. Itu menjadi hal yang penting. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana alat yang harus disiapkan untuk persiapan untuk kita mengamankan RW. Ya ada beberapa yang harus disiapkan ya. Ada mulai dari orofaringeal, ada setilet untuk mempermudah saat intubasi, ada ET, ada LMA, ada suction, ada bagging, ada laryngoscope, kemudian gunting, kemudian juga hal-hal lain yang diperlukan untuk emergency kit. Nah ini mungkin karena beberapa kasus kemarin ada masukan dari beberapa dokter ya, ada beberapa yang memang karena lulusan COVID, jadi belum sempat untuk ke lab, jadi belum tahu alatnya, sehingga mungkin saya berikan gambaran seperti apa alatnya, biar nanti saat ke rumah sakit nggak bingung, oh ini tuh alatnya gitu ya. Karena kan mungkin di pandemi beberapa praktikum juga online, sehingga mungkin karena online itu kan kadang ada yang merhatiin, ada yang enggak. Mungkin dari 7-8 orang ini pun yang merhatiin hanya beberapa orang gitu ya. Tapi bagi saya tidak ada masalah, karena prinsip pembelajar dewasa ada yang butuh ilmunya, saya hanya bertugas memberikan. Ya, jadi masalah Anda memperhatikan atau tidak itu kembali ke Anda sendiri. Nah, yang pertama ini ya, ada namanya orofaringeal airway. Ini ada OPA ya namanya. Jadi bukan OPA Korea yang matanya sedikit ya cakep-cakep gitu ya, enggak ya. Jadi ini namanya orofaringeal airway, ada berbagai ukuran baik untuk yang dewasa maupun untuk yang anak-anak. Ya.
Jadi bagaimana cara memasukkan OPA ya? Itu yang pertama kita ukur dulu dari amylus mandibula sampai ini ya incisura. Setelah itu kalau itu sudah pas, cara memasukkannya adalah kita masukkan ya, misalnya kita lakukan cross finger. Setelah itu kita masukkan posisinya naik dulu ke atas. Setelah itu dibalik, posisi terakhir adalah seperti ini. Ya, OPA ini bertujuan untuk menahan lidah. Nah, tapi OPA ini tidak bisa diberikan pada pasien yang sadar. Kenapa? Karena pada pasien yang sadar cenderung akan mengeluarkan. Ya, karena tubuh kita ini diberi sensor. Kalau ada benda asing masuk, pasti akan dikeluarkan. Makanya ada namanya refleks batuk. Nah, itu itu adalah refleks kita mengeluarkan benda asing di jalan nafas kita. Sama seperti OPA. Kalau pada kasus ini misalkan pasiennya itu masih sadar, nah dia biasanya akan cenderung untuk mengeluarkan. Makanya biasanya OPA dipasang pada pasien-pasien yang sudah mulai tidak sadar untuk menjaga jalan nafasnya. Ya, kemudian yang ada yang namanya stilet. Ya, stilet ini bentuknya seperti kawat. Ya, tujuannya nanti untuk membantu atau mengasisteni. Jadi biar karena si ET itu kan dari plastik ya. Jadi kadang dia itu kan susah nih dimasukin. Nah, diberilah kayak kawat ini tujuannya apa? Agar bisa diarahkan dengan mudah oleh operator intubasi. Kemudian, nah ini ya bentuk ET. Jadi ini bentuknya ET ada berbagai ukuran, 6,5, 7,5, 7. Nah itu nanti tergantung pada pemilihan ukuran oleh dokter misalnya. Tapi biasanya kalau normal sih 7, 6,5 itu banyak dipakai. Nah kemudian kalau gagal intubasi ada alat yang bisa difasilitasi dan boleh dilakukan oleh perawat. Itu biasanya ada yang namanya LMA. Jadi dia LMA itu bentuknya seperti ular kobra ya, dia akan masuk seret kemudian dikembangkan. Ya dia akan dikembangkan kemudian akan menutupi, kemudian lidahnya bisa terjaga agar tidak jatuh ke belakang, tapi juga tidak masuk ke lambung, sehingga ini sudah dibuat istilahnya ini lebih bagus dibandingkan kalau tidak dipasang LMA. Ya kalau bagging biasa itu kan masih ada beberapa udara yang ke lambung sehingga pasiennya kembung dan sebagainya. Kemudian ini alat yang namanya laryngoskop ya. Ini kalau yang ini adalah video laryngoskop. Jadi buat teman-teman yang mungkin jadi kalau video laryngoskop ini sudah menjadi standar termasuk waktu saya praktek di ICU di Australia. Jadi kalau di sana semua, jadi kalau pakai laryngoskop yang ini ya, pakai laryngoskop yang besi ini namanya blind intubation. Artinya kita nggak bisa melihat benar-benar bagus ya. Jadi kita istilahnya ada yang bocor lagi dari host, bisa di mute. Oke. Jadi kalau yang pakai laryngoskop besi ini namanya blind intubation. Tapi kalau pakai video laryngoskop ini bukan blind ya, karena kita bisa tervisualisasi dengan jelas saat si ET masuk melewati trakea itu. Tapi kalau ini kan kita blind. Ya. Jadi memang kalau di luar negeri standarnya pakai video laryngoskop. Jadi 20 menit itu tujuannya apa? Biar tidak terjadi ngobrol. Oke, mungkin saya share saja ya, maksudnya bukan apa-apa, tapi saya akan share apa yang dilakukan oleh teman-teman di ruangan, terutama di Yudhistira 2 di Poli Triase ya. Jadi kami sendiri itu kalau ada temennya buka masker yang pasti akan ngomong. Jadi gini, misalkan kita selesai jaga ada 5 orang ya, 5 orang, ada 3 ruangan ya. Jadi ada kamar cewek, kamar cowok, ruang tengah. Maka saat kita mau makan ya, satu orang di kamar cowok, yang cowok misalkan,
satu orang di tengah, satu orang di kamar cewek, sehingga saat buka masker resiko untuk terpaparnya jadi kecil karena di ruangan yang terpisah, apalagi dengan sirkulasi yang di tempat kami sudah ada exhaust-nya. Itu satu. Yang kedua, saat ada orang yang mau buka masker, kita akan woro-woro. Misalkan kita mau ganti masker, atau kita mau pakai, kan kalau kita mau pakai APD, kita kan mau pakai N95 kan. Kan kita melepas masker bedah terus pakai N95. Itu kita pasti ngomong, kalian pakai masker ya? Oke ya, oke. Udah pakai masker, baru kita satu orang buka pakai masker, udah selesai ngomong, udah selesai, baru gantian. Ya, jadi jeda 20 menit yang tadi disampaikan itu sebenarnya itu hanya cara pemerintah aja biar tidak ngobrol saat makan. Karena kebiasaan orang Indonesia itu suka banget ngobrol pas makan. Ya, itu budaya, nggak bisa dibantah. Ya. Jadi kalau dibatasi 20 menit harapannya apa? Itu 20 menit itu fokus makan. Makan itu masuk. Mengunyah itu masuk. Bukan keluar. Nggak ada orang mengunyah buang keluar gitu kan. Jarang. Proses makan itu proses input, bukan output. Bicara itu output. Ya. Jadi saat Anda ngomong, ya, gampangnya gini lah. Oke, saya kasih ilustrasi. Anda nih makan, ya, mengunyah kan nggak ada yang keluar, tapi Anda ngomong halo, 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 ada yang keluar. Ya, jelas kan? Jadi dengan 20 menit harapannya Anda fokus makan, nggak usah ngomong. Jadi nggak usah ngomong, makan aja udah, nggak usah ngomong, jadi nggak ada proses keluar. Itu. Jadi penjelasannya sih sesederhana itu, saya sederhanakan dengan cara seperti itu. Jadi virus itu nggak akan keluar tubuh kalau tidak dikeluarkan. Nah, mengeluarkan virus itu gimana? Ya itu tadi, ngomong, nyanyi, ya, gitu. Kalau nyanyi kan, misalkan orang nyanyi itu kan, itu kan, tuh batuk, nah, itu proses mengeluarkan, virusnya keluar. Sehingga kalau makan, yaitu proses memasukkan, ya enggak. Sama yang Anda makan dalam artian bersih ya, mungkin yang masuk ya mungkin bakteri Escherichia coli. Ya, mungkin kalau virus kalau sudah kena asam lambung biasanya mati sih ya. Tapi kalau itu makanya dalam arti makanya dibatasi 20 menit itu biar Anda fokus makan, memasukkan, nggak ada ngomong. Ini itu aja sih.